Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar Pagi kalian? Bu. Alhamdulillah baik Bu. Luar biasa. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya jangan lupa di grup WhatsApp ya. Ibu tunggu sampai jam 1 siang. Oke? Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenai apa, anak-anak? Ya, betul. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai faktor munculnya ilmu kalam. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pemikiran-pemikiran di dalam ilmu kalam, yaitu aliran Syiah dan aliran Khawarij, seperti itu. Jadi pada materi pertemuan kali ini itu membahas aliran Syiah dan Khawarij. Nah, di mana kita nanti akan membahas yang pertama pengertian aliran Syiah dan pengertian Khawarij. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh aliran Syiah dan Khawarij. Yang ketiga adalah doktrin dari aliran Syiah dan Khawarij. Nah, kemudian Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Dari kalian, apakah ada yang tahu apa itu aliran Syiah? Saya Bu. Ya, Mbak Nur Wahidah. Aliran Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang diyakini Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin Islam setelah Nabi SAW. Ya, betul penjelasan dari Mbak Nur Wahidah tadi. Nah, jadi dalam pemaparannya adalah di mana Syiah itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu Syiah yang merupakan bentuk pendek dari kalimat Syiah Ali yang artinya pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, sedangkan menurut terminologi Syiah adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang cambuk kepemimpinan kaum muslimin. Nah, demikian pula dengan anak-anak cucu sepeninggalan beliau, di mana aliran Syiah ini muncul ketika terjadinya peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang sering disebut dengan perang Siffin. Nah, kemudian dalam peperangan ini sebagai respon dari penerimaan Ali bin Abi Thalib terhadap tahkim yang ditawarkan Muawiyah dan Abu Sufyan. Kemudian dalam aliran ini di mana pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu terpecah menjadi dua kelompok, yaitu satu kelompok mendukung sikap Ali bin Abi Thalib yang kelak disebut dengan Syiah, kemudian satu kelompok yang lainnya itu mengenai yang menolak sikap Ali bin Abu Thalib yang kelak akan disebut dengan Khawarij, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh dalam aliran Syiah ini. Itu ada 3, yaitu yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari, yang kedua ada Miqdad bin Al-Aswad, yang ketiga ada Ammar bin Yasir. Seperti itu, tokoh-tokohnya ada 3. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai doktrin ajaran dari aliran Syiah. Nah, di dalam Syiah itu sudah terdapat yang namanya usuluddin, yaitu pokok-pokok agama, dan furu'uddin atau masalah dalam penerapan agama. Adapun Syiah ini memiliki 5 usuluddin, di antaranya yang pertama yaitu at-tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa.
Yang kedua yaitu al-adl, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Yang ketiga yaitu an-nubuwah, yaitu bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Yang keempat adalah al-imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Nah, kemudian yang kelima adalah al-mat, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan pada saat datangnya hari kiamat kelak. Nah, kemudian sehingga dari kelima usuluddin dalam Syiah ini merupakan sekumpulan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menginformasikan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu, yang termasuk juga menciptakan suatu takdir, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengertian aliran Khawarij. Nah, dari kalian ada yang tahu apa itu aliran Khawarij? Saya Bu. Ya, Mbak Uma. Khawarij adalah sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Ya, betul. Jadi, dalam aliran Khawarij itu secara bahasa diambil dari bahasa Arab. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Nah, sedangkan istilah Khawarij itu merupakan istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang pada awalnya mengakui kekhalifan Ali bin Abu Thalib, lalu menolaknya karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim dalam perang Siffin dengan Muawiyah pada tahun 37 Hijriah. Seperti itu. Jadi yang dibacakan Mbak Iin tadi juga sudah betul. Kemudian pertama kali muncul adzan pada pertengahan abad ke-7. Jadi aliran Syiah ini muncul pertama kali pada pertengahan abad ke-7 dan berpusat di daerah yang kini terletak di bagian negara Irak bagian selatan. Kemudian tokoh-tokoh aliran Khawarij itu ada 8, yaitu yang pertama Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi, yang kedua Urwah bin Hudair, yang ketiga ada Mustarid bin Sa'ad, yang keempat ada Hausarah al-Asadi, yang kelima ada Huraib bin Maru'ah, yang keenam ada Nafi bin al-Azraq, yang ketujuh ada Abdullah bin Bashir, dan yang terakhir yang kedelapan ada Najdah bin Amir al-Hanafi. Seperti itu. Doktrin dari ajaran Khawarij, yaitu ajaran pokok pada golongan ini merupakan ialah kaum muslimin yang berbuat dosa besar itu adalah kafir. Kemudian bagi kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal, kemudian perang Jamal itu adalah perang antara Aisyah, Talhah dan Zubair melawan kekhalifahan Ali bin Abu Thalib yang dihukumi kafir. Kemudian kaum Khawarij itu memutuskan untuk membunuh mereka berempat, akan tetapi mereka hanya berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abu Thalib. Kemudian menurut pendapat mereka, khalifah itu harus dipilih rakyat dan tidak boleh dari keturunan Nabi Muhammad SAW serta tidak pasti dari keturunan kaum Quraisy, sehingga semua muslim dari golongan manapun bisa menjadi khalifah asalkan mampu memimpin dengan benar, seperti itu. Kemudian di mana dalam doktrin ajaran pada aliran Khawarij ini ada dua macam, yaitu yang pertama doktrin secara akidah dan doktrin secara politik. Nah, di mana doktrin secara akidah yang pertama, setiap umat muslim yang melakukan dosa secara terus-menerus sampai meninggal itu juga bertobat, maka dihukum kafir dan kekal dalam neraka. Yang kedua yaitu diperbolehkan tidak mematuhi aturan kepala negara jika kepala negara itu melakukan suatu khianat dan zalim.
terhadap bawahannya. Kemudian yang ketiga adalah pelaku dosa besar tidak bisa lagi disebut dengan muslim, akan tetapi disebut dengan kafir. Kemudian yang keempat, kaum Khawarij mewajibkan semua manusia untuk berpegang teguh pada keimanan. Yang kelima yaitu adanya wa'ad dan wa'id. Wa'ad, maksud dari wa'ad dan wa'id itu adalah orang yang baik itu harus masuk ke dalam surga, sedangkan orang yang jahat itu harus masuk ke dalam neraka. Yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketujuh adalah manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Yang kedelapan yaitu Quran adalah makhluk. Yang terakhir yaitu memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat atau sama-sama. Sedangkan doktrin politik yaitu mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga orang-orang yang ikut dalam perang Jamal dipandang telah berdosa. Kemudian yang kedua, dosa dalam pandangan mereka sama dengan kekufuran. Yang ketiga, khalifah tidak sah kecuali melalui pemilihan bebas di antara kaum muslimin. Yang kelima yaitu ketaatan kepada khalifah adalah wajib selama berada dalam jalan keadilan dan kebaikan. Jika menyimpang, wajib kita perangi, bahkan dibunuh, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mereka menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber hukum Islam lainnya. Kemudian khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sah, tetapi setelah terjadinya peristiwa tahkim pada tahun ke-7 dan kekhalifahannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. Kemudian yang terakhir Muawiyah dan Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir, seperti itu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham bisa ditanyakan? Tidak Bu, sudah Bu. Jelas Bu. Ya, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya meresum atau merangkum materi pada pertemuan kali ini mengenai aliran Syiah dan aliran Khawarij dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan, ya. Dikumpulkan dikirim melalui WhatsApp grup, ya. Kemudian sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mengingatkan kepada kalian selalu jaga kesehatan, keluar rumah apabila ada kepentingan yang sangat penting, dan selalu jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah aktif maupun yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Bila ada salah kata dan kurangnya, Ibu minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.